Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan narju bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Khairu man shalla wa shama wa 'abadallaha hatta atahul yaqin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumi yakumun nasu li rabbil alamin. Wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang kami muliakan dan kami hormati, akramani wa akramakumullah. Pagi hari ini Ahad, hari yang kelima dari bulan yang pertama dalam penanggalan Islam, bulan Al-Muharram tahun 1445 dari hijrahnya Nabi kita tercinta Nabi Ahmad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama, yang bertepatan dengan tanggal 23 Juli 2023 Masehi. Melanjutkan silsilah kajian rutin bersambung kita, membaca dan mengkaji hadis-hadis yang dikumpulkan oleh salah seorang ulama besar Islam, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dalam karya beliau Kitabul Jami', pembahasan terakhir dari kitab induk Bulughul Maram. Kali ini kita akan membaca hadis yang ke-28 hadirin. Hadis yang ke-28 ini tema utamanya adalah berkaitan dengan salah satu dari akhlak buruk yang diperingatkan oleh beliau. Sebelumnya sudah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang ma jaa minal wa'idi fi tasammu'i haditsil akharin. Peringatan dari salah satu akhlak yang buruk dalam agama kita, ancaman menguping pembicaraan orang lain. Hadis yang dibawakan adalah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas.
Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu ta'ala lahu wa liwalidayhi wa lil muslimin wa nafa'ana Allah ta'ala bi'ilmihi wa jazahu anna wa anil muslimina khaira berkata, wa an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala, dan dari sahabat Abdullah ibn Abbas, semoga Allah meridai keduanya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tasamma'a haditha qaumin. Dalam redaksi yang lainnya, man istama'a ila hadithi qaumin. Barang siapa yang mendengarkan pembicaraan suatu kaum, wahum lahu karihuna, padahal mereka tidak ingin didengarkan pembicaraannya, subba fi udhunaihi al-anuku yaumal qiyamah, akan dituangkan pada telinganya timah pada hari kiamat. Kata Al-Hafidh menjelaskan tentang kata al-anuk, yakni rasas, yaitu timah yang dipanaskan. Dalam redaksi yang lebih panjang, hadirin, ada riwayat yang lebih panjang. Jalur periwayatannya sama, sahabat Abdullah bin Abbas, yang mengeluarkan hadis pun juga sama, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nabi bersabda, man tahallama bihulumin lam yarah kullifa an ya'kida baina sya'irataini walan yaf'ala. Nabi mengatakan dalam redaksi yang lain, barang siapa yang mengaku bermimpi suatu mimpi padahal dia tidak mengalami mimpi itu, dia akan dibebani untuk mengikat 2 biji gandum, dan dia tidak akan mungkin mampu untuk melakukannya. Wa man istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihuna aw yafirruna minhu subba fi udhunaihil anuku yaumal qiyamah. Barang siapa yang mencuri dengar pembicaraan suatu kaum padahal mereka tidak menyukainya, atau mereka telah menyingkir untuk menghindari orang yang ingin curi-curi dengar tersebut, maka telinganya akan dialiri cairan timah yang panas pada hari kiamat. Wa man sawwara suratan udziba wa kullifa an yanfukha fiha wa laysa binafikh. Barang siapa yang menggambar makhluk bernyawa, ia akan disiksa dan dipaksa untuk menghidupkan dengan meniupkan ruh terhadap gambar yang ia buat tersebut, padahal dia tidak mampu untuk melakukannya. Pembahasan kita, hadirin, berkaitan dengan salah satu perilaku buruk, at-tasammu' ila hadithi al-akharin, berusaha untuk mencuri-curi dengar pembicaraan orang lain. Rasul menyebutkan dalam redaksi hadis tadi, man tasamma'a atau manistama'a. Diulas dari sisi bahasa Arab, Rasul mengatakan tasamma atau istama'a itu menunjukkan, hadirin, ada unsur al-qasdu wa takalluf, niat dan usaha dari pelakunya. Sehingga tadi kita terjemahkan bebas dalam tema pembahasan kita, menguping, Pak. Orang itu dikatakan menguping berarti kan ada usaha dari dia untuk memasang telinganya, Pak, mendengar apa yang dibicarakan oleh orang lain.
tindakan mendengarkan percakapan pribadi orang lain secara rahasia tanpa persetujuannya. Ini jikalau kita merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, untuk kata menguping. Nah, dalam bahasa Arab tasammu', hadirin sekalian. Ini sebuah perbuatan yang tidak etis. Perbuatan yang tidak pantas dilakukan, apalagi oleh seorang muslim dan muslimah. Dalam sebuah pepatah dikatakan, hadirin, penguping itu jarang mendengar sesuatu yang bagus tentang dirinya sendiri. Orang yang memiliki kegemaran nguping omongan orang, Pak, biasanya dia tidak biasa mendengar sesuatu yang baik tentang dirinya. Selalu berusaha untuk mencari-cari tahu apa yang ada pada orang lain. Dewasa ini, hadirin, tasammu ila hadis al-akharin, menguping omongan orang itu sarananya semakin banyak. Jikalau dulu dilakukan dengan cara tradisional, orang mendekat, kemudian pura-pura membuka sesuatu, Pak, untuk menyimak apa yang sedang diobrolkan, apa yang sedang dibicarakan, padahal obrolan tersebut sifatnya privasi. Kali ini ada sarana-sarana komunikasi yang rentan untuk digunakan hal-hal yang seperti itu. Telepon, kemudian email, pesan singkat dan seterusnya. Itu semuanya berpotensi untuk digunakan menjadi alat at-tasammu' untuk mencuri dengar pembicaraan orang lain. Kondisi dari orang yang kita dengar pembicaraannya, kata Nabi, ini yang perlu kita garis bawahi, wahum lahu karihun. Mereka tidak suka, Pak. Karena ini ranahnya ranah privasi. Ada dua orang yang sedang bercakap-cakap, nampaknya serius. Permasalahan yang memang sifatnya itu empat mata. Tiba-tiba muncul orang ketiga, hadirin sekalian, yang tidak diinginkan oleh mereka berdua. Ada reaksi dari mereka keduanya. Para ulama menjelaskan, wahum lahu karihun, ketidaksukaan dari kaum yang dicuri pembicaraannya itu bisa dalam bentuk at-tasrih, bisa dalam bentuk terang-terangan, Pak. Mereka menunjukkan ketidaksukaannya sampai dikatakan, Anda ngapain ke sini? Itu jelas berarti kita dikatakan sebagai pencuri pembicaraan orang. Anda tamu tak diundang, mengapa datang? Ini dalam bentuk at-tasrih. Kemudian bentuk yang kedua, hadirin sekalian, dengan qara'in al-ahwal, dengan indikasi-indikasi atau kode-kode yang diperlihatkan oleh kaum yang tidak suka tersebut. Contoh, raut wajah mereka berubah, Pak. Ketika mereka berbicara sebelum kedatangan kita, pembicaranya itu renyah, Pak, penuh dengan keakraban seperti itu. Datang kita menampakkan wajah tidak suka, ini ngopo teko rene, dalam hati orang tersebut. Nah, kode seperti ini menampakkan raut muka yang tidak suka atau respon yang tidak ramah, itu menunjukkan bahwasanya memang ini adalah pembicaraan pribadi yang tidak berkenan untuk dicampuri oleh orang lain. Dalam riwayat tadi, hadirin sekalian, di redaksi yang lebih panjang, Rasul mengatakan au yafirruna minhu, atau mereka itu terang-terangan secara terbuka menunjukkan pola lari dari orang tersebut. Dalam arti berusaha menghindar, Pak, jangan sampai omongan ini bocor ke telinga dia. Yang awalnya duduk di sisi sebelah timur, hadirin, bergeser sedikit ke arah barat. Ini berarti kan reaksi, Pak. Mereka ini tidak suka dengan kedatangan orang ini. Nah, bagi yang memahami tentang adab dan etika berdasarkan petunjuk sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini harusnya peka, bisa menangkap sinyal itu, Pak. Oh, ini memang
arah pembicaranya privasi. Lain cerita Pak, kalau kondisinya itu ternyata mereka justru fan-fan saja, khair-khair saja Pak, merasa enjoy saja dengan kehadiran kita, bahkan kita disambut, ayo Mas gabung. Ya, kita sedang tidak ghibah kok, kita sedang diskusi masalah ilmu murojaah. Kemarin di pekan lalu Ustadz itu menyampaikan apa, nah ini kita sedang diskusikan. Ayo Mas gabung, duduk. Nah kalau ada sambutan seperti ini Pak, ya meskipun awalnya kita nguping, itu tidak termasuk dalam celaan hadis ini. Sehingga yang perlu kita garis bawahi, kondisi yang tidak boleh saat mereka ini tidak suka Pak. Wahum lahu karihun au yafirruna minhu, atau ada reaksi dari mereka menjauh, tidak suka kalau omongan kita itu didengar. Nekat hadirin sekalian, karena jiwa keponya niku besar, jiwa keinginan tahunya terhadap orang lain itu tinggi. Ingat Rasul mengancam subba fi udhunai, telinganya itu akan dituang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah menyuruh hadirin sekalian, ya, pihak yang memang memiliki kepentingan untuk menuangkan cairan tersebut. Ulama menjelaskan yang menuang ini adalah malaikat. Dituangkan ke telinganya Pak, berarti kan ada yang menuangkan. Ya, kata para ulama, yang menuangkan ini adalah malaikat pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Landasan pendapat mereka ini itu adalah ayat Allah Subhanahu wa taala di surah Ad-Dukhan ayat ke-47 hingga 48. Allah mengatakan kepada malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah, malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa dan mengadab. Kata Allah kepada malaikat Zabaniyah, "Khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim." Peganglah dia, kemudian seretlah ia hingga ke tengah-tengah neraka. "Tsumma subbu fawqa ra'sihi min adzabil hamim." Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan berupa air yang sangat panas. Nah, meskipun tidak dijelaskan dalam hadis secara spesifik, tetapi merujuk kepada ayat tadi, yang menuangkan itu adalah malaikat pesuruh Allah, dan Allah yang memerintahkannya. Yang dituangkan hadirin adalah al-anuk. Tadi Ibn Hajar sudah menjelaskan, al-anuk itu adalah timah putih yang dipanaskan. Dan timah putih ini kondisinya berasal dari api dunia atau api neraka Bapak? Api neraka. Perbandingan antara api dunia dengan api neraka itu 1:70 Pak. Api dunia itu 1 dari 70 api neraka. Nah 69 sisanya Pak, itu panas api neraka. Api dunia saja jikalau itu dalam kondisi membara, tentu akan membakar kita semua Pak. Kulit kita akan mengelupas sampai unsur yang paling dasar. Jikalau api tersebut dalam kondisi betul-betul lebih daripada 100 derajat Celcius. Bagaimana dengan api neraka? Orang yang senang kepo dengan permasalahan orang lain, berusaha untuk curi-curi dengar omongan orang lain, penasaran Pak dengan apa yang dibicarakan oleh orang lain. Hati-hati, telinganya nanti di hari kiamat akan dituang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cairan panas dari neraka. Sebagai balasan yang setimpal dari Allah. Artinya perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang terhitung dosa besar. Mengapa? Karena secara sharih Pak, secara spesifik Nabi menjelaskan tentang ancamannya, ya, dengan azab tertentu, yaitu dituangkan timah panas di telinganya, baik telinga kanan maupun telinga kiri. Kita tidak bisa bayangkan Pak, jenengan ketika nyolder napa niku kabel yang putus menggunakan alat solder niku, tahu-tahu kawat lunak yang kita gunakan untuk mensolder itu netes Pak di tangan kita, panas mboten Pak?
Tersengat rasanya Pak. Bahkan mungkin kita bisa menjerit-jerit. Ibu-ibu yang tidak biasa seperti itu tahu-tahu kena itu bengok-bengok. Nah, bagaimana dengan cairan tersebut yang dari neraka hadirin dituangkan ke telinga Pak, ke dua lubang telinga kita. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita dihinakan oleh Allah seperti itu. Tentang masalah ini hadirin sekalian, masalah mendengarkan pembicaraan orang lain. Ya, seorang muslim yang paham Pak tentang bagaimana Islam yang seharusnya dia jalankan, itu akan berusaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk dirinya. Melakukan aktivitas yang produktif Pak. Entah produktif dari sisi duniawi, napa melih produktif dari sisi ukhrawi. Duniawi bagaimana dia menghasilkan, barangkali di tengah-tengah kita pengusaha cuan Pak. Secara ukhrawi bagaimana dia menghasilkan pundi-pundi pahala. Nah, orang yang orientasinya seperti ini, kesibukannya itu jelas Pak. Ya. Saya sudah menyusun planning sedemikian rupa, urusan dunia jam sekian, urusan akhirat jam sekian, dengan porsi yang sudah dibagi sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah. Dia tidak akan sempat Pak untuk melakukan hal yang seperti ini. Maka bisa kita katakan orang yang senang tasammuk, senang nguping omongan orang Pak, itu adalah orang yang mafi amal Pak, tidak punya pekerjaan dia. Kok sampai kemudian sempat-sempatnya nih loh meluangkan waktu untuk nimbrung, untuk nguping omongan orang. Kita sudah belajar bersama di hadis yang telah berlalu hadirin. Rasul mengukur, Rasul itu menjadikan tolak ukur bagus atau tidaknya keislaman kita kepada Allah itu dari rutinitas, dari aktivitas yang kita tekuni Pak. Beliau mengatakan min husni islamil mar'i, sebagian dari tanda berkualitasnya Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Nah sekarang ketika dia ikut nimbrung, nguping omongan orang, apa kebaikan untuk dirinya? Oh ternyata tidak hanya untuk sekedar memanas-manasi, hanya sekedar untuk tahu omongan orang kemudian nanti diceritakan kemana-mana supaya tidak bingung, ya mencari bahan cerita. Aku tuh golek-golek saiki, tak golek bahan cerita ya tak kepoin dulu teman-teman saya. Tidak berpikir hadirin sekalian, masih ada aktivitas yang lebih bermanfaat, yang lebih produktif daripada itu. Orang yang seperti ini kebiasaannya hadirin sekalian, banyak sekali urusan-urusan pribadi yang akan ditelantarkan Pak. Seharusnya dia sempat untuk bercengkrama dengan istri dan anak-anaknya. Seharusnya dia sempat untuk meluangkan waktu mendidik putra-putrinya, menyempatkan menyimak hafalannya, mengajari dia baca, tulis, berhitung, kalistung hadirin. Tetapi karena dia sibuk dengan hal-hal seperti ini, itu tidak terjamah Pak. Padahal kita punya tanggung jawab untuk mendidik mereka semuanya. Ya. Ini yang harus kita waspadai bersama dari diri kita masing-masing hadirin. Kita berusaha untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang non produktif, baik dari sisi duniawi maupun dari sisi ukhrawi. Kita hadirin kalau tidak disebutkan dengan hal yang bermanfaat, otomatis Pak kita akan disebutkan dengan apa Pak? Hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini sudah merupakan bagian dari kaidah kehidupan. Terutama kita yang meniti jalan agama. Kita kalau tidak disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, setan akan mengambil alih kesibukan kita dengan disibukkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Seharusnya kita bisa meluangkan waktu seefektif mungkin untuk membaca Al-Quran. Yang belum fasih membaca Al-Quran, belajar program tahsin, datang kepada kiai, datang kepada guru untuk membenarkan bacaannya. Yang sudah benar bacaannya masih ada job lain. Apa itu? Bagaimana memfasihkan supaya lisan ini Pak lentur ketika membaca ayat-ayat. Yang sudah fasih masih ada pekerjaan lain Pak, menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Yang sudah hafal masih punya tugas lain, mentadaburi, memahami ayat-ayat yang sudah hafal. Dia sudah hafal, sudah paham, dia masih punya pekerjaan lain untuk mengajarkan, untuk mengamalkan terlebih dahulu. Lalu ia ajarkan kepada orang lain. Ketok tular ilmu Al-Quran Pak. Ini baru satu Al-Quran. Orang kalau fokus ke situ Pak, habis waktunya.
Tapi sayangnya kita dilalaikan dari hal-hal yang produktif seperti itu. Nggih napa melih kalau kita berselancar di dunia maya Pak. Wis. Ya, dengan geseran jempol kita cari terus apa sing sedang ramai di Reels, apa yang sedang ramai di YouTube ini, dicari Pak yang viral. Tidak akan ada habisnya. Berbeda dengan seorang muslim dan muslimah yang sudah terkonsep Pak jadwal hariannya. Oh, jadwal sekian Ahad pagi saya duduk bersama-sama dengan jamaah ngaji. Nanti jam 7 pagi saya membersamai keluarga untuk olahraga pagi. Nanti jam 10 ada gotong royong di lingkungan perumahan. Nanti menjelang sholat zuhur saya harus mentelaah menyempatkan untuk membaca buku-buku Islam. Nanti sore selepas sholat asar saya ada jadwal untuk ikut tahsin Al-Quran. Ini kalau terkonsep dengan baik Pak, tidak akan sempat Pak nguping omongan orang. Karena dia sudah sibuk dengan aktivitas dirinya sendiri. Ya, sehingga dari sini kita harus mengedukasi Pak diri kita, mengedukasi istri kita, mengedukasi anak-anak kita untuk menyibukkan diri dengan hal-hal yang produktif Pak. Yang bermanfaat untuk diri kita pribadi, napa melih untuk kemaslahatan umat Islam. Jangan mau kemudian kita terus-terusan hidup dengan pola mandul Pak. Nggak ada peran dan kontribusi sama sekali dari kita untuk Islam. Mumet mikir ke angsuran, mumet mikir ke tagihan, ijik sempet-sempete kepo omongan orang. Ini kan dipertanyakan hadirin sekalian. Anda selama ini kemana dan ngapain saja? Padahal kewajiban utama kita itu bukan tahu Pak omongan orang. Allah nggak akan tanya Pak. Kowe ngerti apa ora omongan dulurmu kae mbiyen? Allah nggak tanya itu Pak. Allah tanya bagaimana pertanggungjawaban kita terhadap tugas utama kita mengabdi beribadah kepada Allah. Salat yang Anda kerjakan sudah baik atau belum? Nih. Doa-doa harian yang diajarkan oleh Rasulullah sudah Anda amalkan atau belum? Itu yang akan ditanya oleh Allah. Nah, ini semuanya kalau ada dalam diri kita Pak, kita akan teredukasi. Oh, ternyata memang menjadi seorang muslim dan muslimah yang kafah niku abot, berat Pak. Makanya Allah perintahkan kepada kita semua hati-hati setelah perintah udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara totalitas, termasuk dalam kita menyusun konsep kegiatan harian kita. Totalitas Pak untuk Islam. Nih. Nah, untuk yang berikutnya yang sifatnya pribadi dan dunia setelah itu. Tapi kata Allah hati-hati wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Hati-hati, jangan kalian mau menjadi followernya setan. Mengikuti jejak-jejak langkah yang telah ditinggalkan oleh setan. Nah, seharusnya kita fokus jadwalnya hadirin sekalian untuk murojaah, mengulang kembali pelajaran yang sudah kita simak, mengakses kembali video yang sudah ada. Ini sambil kemudian mengingat-ingat kembali apa yang kita dapatkan dari ilmu. Tapi ternyata kok kayak asik ya. Nguping omongan dulurku kayak apa tuh rame men itu. Nah, seperti ini ya hadirin sekalian akan menjadikan kita tidak produktif. Ya. Baik hadirin sekalian, itu penjelasan ringkas tentang hadis ini. Yang berikutnya adalah kesimpulan sekaligus pelajaran yang dapat kita ambil bersama dari hadis ini. Yang pertama, tahrimut tasammu' ila qaumin yakrahuna an yasma'ahum ahadun. Haramnya menguping pembicaraan suatu kaum yang mana mereka tidak suka ada pihak-pihak yang mendengar pembicaraannya. Jikalau mereka nyaman-nyaman saja atau bahkan suka, berarti hukumnya haram apa mboten Pak? Tidak haram. Yang haram ini kalau mereka itu tidak suka dengan kehadiran kita yang berusaha untuk menguping, curi-curi dengar dari mereka. Bukan hanya Al-Hafidh yang membawakan tentang masalah ini hadirin, para ulama banyak. Di antara ulama yang lain yang membawakan tentang permasalahan ini Pak, ya, adalah Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala memasukkan masalah ini hadirin sekalian, perilaku kita seneng nguping omongan orang itu termasuk di dalam pembahasan dosa besar urutan yang ke-42 Pak. Beliau mengatakan at-tasammu' 'alan nasi wa ma yasurrun.
Dosa besar yang ke-42 kata beliau, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, adalah nguping omongan orang yang mana mereka itu tidak suka dengan hal tersebut. Lalu beliau bawakan ayat, hadirin sekalian, wala tajassasu, janganlah kalian memata-matai saudara kalian. Kalau kita sibuk Pak dengan hal yang bermanfaat, tidak sempat Pak kita ngurusi orang, ngurusi bojoku papat wis mumet tok, ngurusi wong liya. Ya, ngurusi anakku sing akeh repot kok, mikirke bagaimana sekolah mereka 5 anak, nganter yang pertama, nganter yang kedua, enggak akan sempat Pak ngurusi omongan orang. Nah, biasanya ini Pak, orang yang kerjaannya begitu, ya memang mereka itu melalaikan yang sebenarnya menjadi kewajiban mereka Pak. Seharusnya masakkan untuk suami, wah sibuk karo tanggane, ghibah berjamaah. Ya akhirnya terlalaikan suaminya, nanti pulang ke rumah akhirnya patutun Pak, berkelahi dengan suaminya. Yang kedua hadirin sekalian, annahu law tasamma'a ila hadithi qaumin wa hum yusarruna bidzalika fala syai'a alaihi. Apabila seseorang itu berusaha untuk mencuri-curi dengar, nguping omongan suatu kaum, sedangkan mereka itu merasa nyaman-nyaman saja, bahkan senang dengan kehadirannya, maka hal yang seperti ini tidak mengapa. Dan kita hadirin sekalian, seharusnya kalau pembicaraan kita itu bermanfaat, jangan halang-halangi orang Pak untuk bergabung bersama kita. Rene Mas, Rene Lur gabung. Ini sedang diskusi ini, membahas masalah agama, ayo. Atau membahas masalah bisnis untuk kemajuan keluarga kita masing-masing, tak bantu Mas, apa kekurangan jenengan. Nah ini jangan pelit-pelit ilmu Pak. Kalau untuk urusan yang bermanfaat, ayo kita terbuka. Untuk siapapun kita sambut orang-orang agar mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari kita. Mudah-mudahan kita termasuk dari apa yang dikatakan oleh Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga hadirin, annat tasammu'a bihadithi qaumin yakrahunahu min kabairidz dzunub. Menguping omongan orang lain yang tidak mereka suka itu termasuk dari dosa besar. Nah, dosa besar ini tidak cukup dihapus dengan puasa yang kita kerjakan Pak. Tidak cukup dengan sedekah yang kita berikan. Tidak cukup dengan amal kebaikan yang rutin kita lakukan. Kita harus ada ikrar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhenti Pak dari sosok yang suka nguping omongan orang. Kalau ternyata hari ini kita mendengar hadis ini, kita berhenti Pak, leren dari nguping. Tapi ternyata lebih kuat pengaruh dari kebiasaan yang sudah mengakar dalam diri kita bertahun-tahun, hobi kita tuh nguping omongan orang. Nah, besok kita ulangi lagi Pak. Ya berarti itu belum taubat dengan taubatan nasuha. Kita harus betul-betul merubah mindset dan pola hidup kita. Kalau kita sudah tahu nguping omongan orang nggak boleh, ya sudah. Lebih baik ketika kita melihat ada orang, beralih Pak. Cari kegiatan yang lebih produktif daripada sekedar ingin tahu apa yang dibicarakan oleh orang lain. Kemudian yang keempat, annal jazaa'a min jinsil amal. Balasan hadirin itu sesuai dengan amal perbuatan yang dikerjakan. Ini sebuah kaidah dalam agama kita. Balasan yang diterima itu pasti Pak setimpal dengan amal perbuatan yang dilakukan. Dosa besar yang dilakukan oleh seseorang, nguping pembicaraan orang sedangkan mereka tidak menyukainya, itu layak untuk diganjar dengan azab berupa dituangin apa Pak? Timah panas di kedua telinganya. Karena itu merupakan suatu celah, suatu aib, suatu hal yang tidak terpuji dalam agama kita. Saudara kita juga punya hak Pak untuk dijaga kehormatannya. Nah kalau ternyata ranahnya ranah privasi, nggih pun toh kita mundur mawon. Oh ya maaf ya. Ya saya tidak sengaja mendengar tadi. Silahkan dilanjutkan. Ini namanya kita respect Pak, menghormati saudara kita. Ya jangan kemudian memaksakan ego kita harus tahu semuanya. Aku kudu ngerti no. Aku ning kene tokoh lho, mosok ora ngerti loh. Nah ini hati-hati hadirin dengan keegoan kita masing-masing. Tundukkan ego kita ya dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita sebagai tokoh itu mengkilap Pak. Napa-nipun perilaku, karakter dan akhlaknya sesuai dengan akhlak Islami. Yang terakhir yang kelima hadirin, kamalu adlillahi azza wajal. Sempurnanya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sempurnanya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dari sudut mana kita bisa memahami ini?
Hadirin sekalian, dari penjelasan akan sempurnanya keadilan Allah, di mana orang yang melakukan kejahatan di dunia itu pasti dengan keadilan Allah akan dihukum, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, entah disegerakan di dunia maupun nanti ditunda di akhirat. Ya, dan Allah tidak sewenang-wenang, Allah tidak semena-mena. Allah tidak akan mengazab, hadirin sekalian, kalau tidak ada dosa yang dilakukan. Allah tidak akan mengadab kalau kita rajin Pak beristighfar, membersihkan hati kita dengan memohon pengampunan kepada Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu li'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah itu tidak akan mengadab mereka, para pendosa, kalau mereka itu terus-terusan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang berhak diadab akan diadab, yang tidak diadab tidak mungkin Pak Allah Subhanahu wa ta'ala azab. Itulah bagian dari keadilan Allah, dan kita yakin sepenuh hati Allah Subhanahu wa taala itu Al-Adil, yang Maha Adil, Maha Bijaksana, semuanya sesuai dengan kehikmahan Allah Tabaraka wa taala. Sebagai penutup, hadirin sekalian, dari pembahasan kita pada pagi hari ini, kami hadirkan sebuah cerita Pak untuk menjadi pedoman bagi kita semua. Bagaimana seharusnya kita mengamalkan hadis ini. Ada sebuah riwayat, ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, tentang pembahasan atau tema ini Pak, nguping omongan orang. Sebuah riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, riwayat Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Diceritakan ada seseorang yang datang Pak kepada Abdullah bin Mas'ud. Lalu ada Pak orang yang ngomongi orang ini, ya, hadza fulan taqturu lihyatuhu khamra. Orang ini Pak sedang mabuk memang kondisinya. Kemudian janggutnya Pak itu bercucuran khamr Pak. Ngertos nggih? Jadi kondisinya bahasa namanya orang mabuk. Nah, orang Arab kan berjenggot, hadirin sekalian. Jenggotnya panjang, kemudian ada yang menetes dari jenggotnya Pak. Nah, orang-orang itu pada komen, "Oh, iki pemabuk iki. Iki pemabuk iki." Maka sontak kemudian Abdullah bin Mas'ud menasihati mereka, inna qad nuhina anit tajassus. Kita itu umat Islam dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk memata-matai saudara kita sendiri. Kita dilarang oleh Allah untuk menjadi spionase bagi saudara kita, tajassus. Nah, pemelih Pak, ranahnya kalau ini menjasusi, mentajasusi umat Islam, itu berhak Pak kepalanya untuk dipenggal, darahnya untuk ditumpahkan. Dan dalam kondisi perang ya, kita tahu di sana ada jasus, spionase, mata-mata dari musuh, konangan memata-matai umat Islam, ditangkap, kemudian pemimpin penguasa kaum muslimin menetapkan penggal kepalanya, halal Pak untuk dipenggal kepalanya karena dia merugikan umat Islam. Nah, kita diajarkan oleh Abdullah bin Mas'ud, kita itu tidak boleh untuk memata-matai saudara kita. Jadi biasakanlah hadirin sekalian untuk belajar menutup aib saudara kita yang kita ketahui. Jangan diumbar kemana-mana. Kalau kita punya masalah dengan saudara kita, monggo Pak, kita bicara empat mata, yang fair. Mas, dengan kok sepertinya melakukan demikian dan demikian ya Mas. Apakah benar? Klarifikasi dulu Pak, tabayun. Oh iya benar. Itu nggak boleh Mas dalam agama kita. Itu Pak lebih bermanfaat daripada kita jadikan apa yang kita tahu dari kekurangan saudara kita untuk majelis ghibah. Tidak ada pahala, justru berbuah dosa hadirin, dan saudara kita tidak berubah dari aib yang dia lakukan. Inilah yang perlu kita edukasi dari diri kita masing-masing. Jadilah muslim dan muslimah yang cerdas Pak. Muslim muslimah yang edukatif, yang terdidik dengan agama. Seperti yang dilakukan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Padahal jelas-jelas Pak itu, ya dia dalam kondisi sakau, jenggotnya basah, bercucuran oleh khamr tersebut. Kemudian beliau mengatakan walakin an yadhhara lana syai'un na'khudhu bihi. Kalau memang nampak dari orang tersebut bukti yang nyata, bolehlah kita hukumi. Tapi kalau kita hanya sekedar menduga-duga, kita tidak boleh untuk memata-matai saudara kita. Baik, ini hadirin sekalian, apa yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya dan bekal kita semua untuk beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, membimbing kita dan keluarga kita dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, kelak mewafatkan kita semua dalam keadaan yang terindah husnul khatimah
dan memasukkan kita semua ke tempat yang paling istimewa, surga Allah Subhanahu wa taala, Al-Firdaus Al-A'la. Amin ya mujibas sairin. Monggo ditutup kanti doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.